Oke, langsung aja ya kita bedah kiriman Anda kali ini. Ada materi menarik nih dari buku Renal Kasali, Self-Driving, menjadi driver atau passenger. Plus, ada catatan juga dari diskusi bedah bukunya. Betul, menarik ini. Nah, kita mau coba gali nih, apa sih inti gagasan Pak Renal soal mentalitas pengemudi versus penumpang dalam hidup? Siap ya kita bongkar? Siap dong, mari kita lihat. Jadi, sumber kita kan menyoroti keresahan Pak Renald nih. Katanya banyak sistem di sekitar kita, ya termasuk pendidikan lah, kok malah cenderung nyetak orang yang mentalnya penumpang. Iya. Maksudnya gimana sih ini pengemudi versus penumpang ini? Di sumber Anda ada analogi bagus. Katanya diri kita ini kayak kendaraan gitu ya. Tepat sekali. Intinya itu di mentalitas, di sikap kita. Pengemudi atau driver, ini pakai istilah aslinya Pak Renald ya, itu orang yang proaktif. Proaktif, oke. Mereka yang pegang setir kendaraan diri mereka sendiri, ambil inisiatif, tanggung jawab penuh sama arahnya mau kemana. Fokusnya ya sekarang dan masa depan. Ah, oke. Nah, sebaliknya, passenger atau penumpang itu cenderung lebih pasif. Nunggu arahan, nunggu disuruh. Seringkali juga agak terikat sama masa lalu gitu. Jadi tanggung jawabnya kurang greget lah. Jadi bukan soal jabatan ya, tapi lebih ke... Pola pikir, persis. Ini soal mindset. Nah, yang menarik nih dari diskusi di sumber Anda, ternyata ini nggak hitam putih ya, nggak cuma driver atau passenger aja. Iya, nggak sesimpel itu. Ada 4 kuadran malah, pengemudi baik, good driver, terus ada pengemudi buruk, bad driver, penumpang baik, good passenger, sama penumpang buruk, bad passenger. Betul, ada nuansanya. Katanya nih, yang baik jadi good driver sama good passenger, itu mentalnya winners. Tapi yang buruk, bad driver sama bad passenger, itu mentalnya losers. Kategorisasi yang menarik ya. Dan diskusi itu juga menyoroti satu hal yang agak nggak terduga loh. Banyak yang mikir jadi penumpang baik itu ya pasif aja. Padahal, kesadaran situasional mereka itu, wah, itu aset strategis. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Iya, sering diabaikan, bahkan oleh pengemudi sekalipun. Jadi penumpang yang baik itu sadar kondisi, bisa kasih input bagus walau nggak pegang setir. Menarik sekali poin itu. Dan ada jalur yang menarik juga disebut di sana. Dari penumpang baik, Anda itu bisa langsung belajar jadi pengemudi baik. Oh, jadi nggak harus jadi pengemudi buruk dulu gitu ya? Nggak harus. Ini implikasinya besar loh buat pengembangan diri kita. Pak Reynald, ya menurut sumber kita ini menekankan kalau mentalitas pengemudi itu penting banget buat melejitkan potensi. Kuncinya apa tuh? Kuncinya, seperti yang dibahas juga, itu ada di disiplin diri, self-disiplin. Disiplin diri, oke. Itu kemampuan penting buat milah-milah kapan sesuatu harus kita kerjakan sendiri, duit, kapan bisa kita limpahkan ke orang lain, delegate it, atau malah kapan harus kita buang aja, dump it, karena udah nggak relevan atau nggak penting. Do it, delegate it, dump it. Oke. Nah, ini nyambung banget ke konsep growth mindset versus fixed mindset yang sering dibahas itu. Pengemudi cenderung growth, penumpang cenderung fixed. Iya, kebayang. Nah, ini kan jadi mancing pertanyaan ya, di diskusi sumber Anda itu, apa iya jadi penumpang itu selalu jelek? Nah, itu dia pertanyaannya. Ternyata nggak juga kan ya. Diskusi itu sampai ke kesimpulan kalau penumpang yang baik, yang suportif, paham kondisi, kontributif meskipun nggak pegang kendali, itu malah bisa jadi lebih baik loh daripada pengemudi yang buruk. Tentu saja. Pengemudi buruk kan bisa arogan, nggak kompeten. Betul, atau nggak becus nyetirnya malah nabrak kan? Jadi konteksnya jadi penting banget ya. Sangat penting. Kapan Anda sebaiknya memimpin, kapan Anda sebaiknya mendukung dengan cerdas dari kursi penumpang. Dan ini relevan sekali loh buat Anda para pendengar. Gimana tuh relevansinya buat kita? Ya coba tanyakan ke diri sendiri. Gimana Anda mengambil alih kendali kendaraan diri Anda? Arah hidup Anda, gitu. Ini kan soal pola pikir sehari-hari, lepas dari jabatan formal Anda apa. Bener juga. Apakah Anda secara aktif nyetir, bikin keputusan sadar soal tujuan Anda, soal arahnya, atau Anda cenderung numpang aja, ikut arus, atau nunggu dikasih perintah? Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya dari semua pembahasan kita, gagasan Pak Renald ini intinya adalah kalau Anda mau memaksimalkan potensi diri, Iya. ya Anda perlu ngembangin mentalitas pengemudi itu. Yang proaktif, tanggung jawab, fokusnya ke pertumbuhan, dan punya disiplin diri yang kuat. Itu kayak kuncinya gitu ya.
Kurang lebih begitu kesimpulannya. Kunci untuk membuka potensi penuh Anda. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi yang mungkin bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Apa tuh? Sumber kita kan banyak banget ngebahas bagaimana caranya jadi pengemudi yang efektif. Tekniknya, strateginya, Iya, soal do it, delegate it, dump it tadi kan? betul. Tapi, ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi yang sempat disinggung juga di diskusi itu, yaitu soal mengapa. Mengapa? Maksudnya? Mengapa Anda sebetulnya ingin pegang kendali? Apa sih dorongan terdalam Anda, motivasi Anda untuk benar-benar mau menyetir hidup Anda sendiri? Bukan cuma sekedar jadi penumpang yang ya pasrah aja dibawa kemana arus membawa. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Kenapa kita mau jadi driver? Iya, itu pertanyaan yang mungkin jawabannya ada di diri Anda masing-masing. Menarik banget untuk direnungkan sendiri ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.